Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sidadi dari kelas B dengan NIM 1918062. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir proyek aplikasi pemesanan barang toko ASEAN konveksi. Itu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Lanjut, itu link repository. Berikut merupakan link repository dari file yang saya buat, itu seperti berikut. Jadi saya akan tambahkan di link di deskripsi YouTube. Lanjut ke ruang lingkup atau deskripsi project. Toko ASEAN Konveksi adalah UMKM dalam bidang konveksi yang khusus memproduksi barang-barang konveksi seperti selambu, spray, kasur, dan lainnya. Pada aplikasi ini terdapat dua fitur, yaitu fitur untuk customer dan juga fitur untuk admin. Yang pertama yaitu fitur untuk customer. Yang pertama mempunyai pendaftaran sebagai customer, itu melakukan login dan logout, melihat produk yang tersedia, melakukan pemesanan produk. Lalu untuk bagian admin punya fitur login logout, mengedit, mengubah, menghapus, dan mengubah ataupun menambah, itu fungsi CURD. Lalu yang ketiga adalah melakukan fungsi rekap pendapatan. Lanjut, berikut merupakan analisis kebutuhan hardware. Itu yang pertama yaitu kebutuhan hardware dari sisi developer, yaitu yang pertama laptop, mouse, dan juga smartphone. Untuk sisi klien yaitu hanya ada laptop dan smartphone. Lalu analisis kebutuhan software. Software yang saya gunakan dalam melakukan pengembangan website ini adalah yaitu pertama Visual Studio Code, yang kedua SAMPP, Chrome, Adobe XD, dan Adobe Illustrator untuk melakukan desain layouting sebelum melakukan pengkodean. Lalu yang ketiga adalah software yang digunakan klien untuk melakukan website ini adalah yang pertama adalah Chrome, Google, ataupun browser lainnya yang sejenis. Lalu yang ketiga adalah analisis kebutuhan database. Database yang saya gunakan dalam pengembangan website ini adalah MySQL. Lalu analisis kebutuhan prosedur. Tata cara sistem. Tata cara sistem dari penjual adalah yang pertama adalah melakukan pendaftaran sebagai penjual, registrasi password dan username, lalu membuat katalog yang nantinya akan dipublish ke website. Lalu yang ketiga adalah produk dipublish ke website. Lalu yang keempat adalah melakukan pengiriman jika ada pemesanan masuk setelah verifikasi pembayaran. Lalu tata cara sistem pembelian, itu yang pertama melakukan login atau pendaftaran, yang kedua melihat produk yang tertera pada list, lalu yang ketiga melakukan verifikasi pembelian, yang keempat adalah melakukan pembayaran. Lanjut, itu analisis kebutuhan personalia. Di sini saya mau mengembangkan websitenya secara mandiri, yaitu dengan full stack. Yaitu pada bagian ini dilakukan oleh developer karena belum adanya sumber daya manusia khusus untuk menangani masalah personalia dengan user ataupun pelanggan, sehingga di sini saya mengembangkannya secara full stack, semuanya saya yang mengembangkan. Lalu analisis kebutuhan di dokumentasi. Kebutuhan dokumentasi yang saya gunakan adalah yang pertama itu GitLab. Di sini saya untuk menyimpan file-file website saya. Teknik kode untuk mencari referensi file-file, Notepad, dan Google Drive untuk menyimpan data. Untuk penjelasan tentang program tugas-tugas yang ada di e-learning yang tidak ada kodenya tanpa program, itu yang pertama adalah screenshot pendaftaran WA Group seperti berikut. Untuk bukti pendaftaran GitLab dengan menggunakan email ID, email UAD. Lanjut, peralatan persiapan pengembangan perangkat lunak. Itu pertama adalah foto diri saya sendiri dengan laptop yang saya gunakan, lalu spesifikasi laptop yang saya gunakan, lalu yang ketiga adalah software pengembangan, yang itu di sini saya menggunakan SAMPP, yaitu local host sendiri. Lalu yaitu pembuatan GitLab repository. Berikut merupakan bukti saya sudah membuat GitLab repository. Lanjut, itu menghubungkan GitLab dengan Visual Studio Code. Itu menghubungkan Visual Studio Code
dengan repositori yang ada pada gitlab.com, sehingga nantinya memudahkan kita dalam melakukan upload file atau upload commit ke repositori. Lanjut, berikut merupakan bagian proses bisnis website. Pada bagian ini merupakan bagian proses bisnis dari customer, sedangkan bagian sini merupakan bagian proses dari penjual, dari sisi penjual. Lanjut, itu penilaian dari penguji atau klien. Pada pertemuan 13 dilakukan deployment website atau hosting website yang lalu dilakukan pengujian oleh klien. Di sini saya mempunyai dua penguji, yaitu yang pertama M. Irfan Mustian, yang kedua M. Joni Akbar dari Monte. Untuk penguji pertama yaitu M. Irfan, untuk bagian penilaian semuanya sudah berjalan dengan baik dengan tidak ada ditemukannya bug. Lalu untuk penguji yang kedua, semua fitur-fitur dapat juga berjalan dengan baik dan tidak ditemukannya bug. Lanjut, berikut merupakan bukti tangkapan layar dari dan foto dari klien. Ini merupakan screenshot di device klien. Lalu ini merupakan kliennya dan juga ini bukti dari pengerjaan projectnya. Lanjut, untuk kesimpulan dari dua penguji data, saya dapat menyimpulkan bahwa website penjualan barang ASEAN konveksi dapat berjalan dengan lancar. Dari klien juga sedikit menyampaikan tentang visual dari website yang masih kurang bagus. Kedepannya nanti saya akan perbaiki. Dari berbagai fitur yang ada sudah diuji klien, ada bagian landing page dapat berjalan dengan lancar. Bagian pendaftaran juga dapat berfungsi dengan baik, lalu pada bagian pembayaran juga berfungsi dengan baik, dan yang terakhir pada bagian admin dalam pengelola produk, yaitu untuk fungsi create, read, use, dan delete, juga mengelola pemesanan barang juga dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan rancangan antarmuka aplikasi sebelum pengkodean. Itu yang pertama adalah ini merupakan desain landing page yang awalnya saya buat sebelum melakukan pengkodean. Lalu berikut merupakan tampilan katalog produk sebelum pengkodean. Lanjut, daftar spesifikasi dan fitur aplikasi. Untuk yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Itu yang pertama sistem terdapat fitur untuk daftar sebagai pembeli dan penjual. Yang kedua, sistem terdapat fitur untuk login sebagai pembeli dan penjual. Yang ketiga, sistem untuk penjual dapat mengupload barang, menghapus barang, dan mengedit barang ataupun mengubah barang. Lalu yang keempat adalah sistem untuk pelanggan atau pembeli dapat melakukan pembelian dan pembayaran barang. Lalu yang kelima adalah sistem untuk penjual dapat melakukan rekapan pendapatan per tahunnya. Lalu fitur-fitur yang saya buat adalah yang pertama fitur landing page, fitur login user customer, pembuatan katalog produk, pemesanan barang, pembuatan database, chart, validasi, daftar user atau customer, fungsi CRD, create, read, use, delete. Itu yang ketiga verifikasi pembelian dan juga transaksi pembayaran. Berikut merupakan penjelasan singkat script modul fitur pada aplikasi. Yang pertama adalah modul pencarian. Di sini menggunakan query sebagai berikut. Itu dengan perintah sebagai berikut, itu select all from kategori menurut ID kategori ASC, menurut ascending dari atas ke bawah. Jadi nanti di sini akan keluar pencariannya. Lanjut, yaitu modul validasi. Di sini saya melakukan validasi login, yaitu agar dapat melakukan login. Berikut merupakan script PHP untuk melakukan loginnya agar dapat terhubung dengan database sehingga berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah penambahan produk. Di sini menggunakan metode post untuk mendapatkan inputan kita agar dapat disimpan pada database nantinya. Lanjut, itu yang keempat adalah modul pemesanan barang.
Itu berikut merupakan script PHP untuk melakukan pemesanan barang. Ini juga. Lanjut. Penjelasan screenshot fitur aplikasi. Itu yang pertama adalah modul pencarian. Berikut atau di atas merupakan hasil output program berupa bagian pencarian untuk mencari produk yang ada pada database sistem. Lanjut, yaitu modul tampilan produk. Berikut merupakan tampilan katalog produk yang nantinya akan konsumen klik untuk melakukan pembelian. Ketika konsumen akan melakukan pembelian, maka konsumen yang pertama adalah melakukan klik di sini. Setelah melakukan klik di sini, maka akan diarahkan untuk proses pemesanan barang. Lanjut, yaitu modul perhitungan transaksi. Berikut di atas merupakan tampilan perhitungan pembayaran setelah melakukan proses pemesanan. Pada bagian itu juga dilakukan proses verifikasi pembayaran sebelum melakukan transfer uang ke seller. Di sini terdapat total pembayarannya. Ini kuantitas, ini nama produk dan gambar barangnya. Lanjut. Nah, modul validasi. Berikut merupakan gambaran untuk proses validasi yang dibuat untuk login, pendaftaran, pemesanan barang, dan lainnya yang membutuhkan validasi langsung dari database. Lanjut, untuk query pencarian. Berikut di atas merupakan hasil tampilan dari query pencarian produk pada bagian database. Ketika di sini kita ingin mencari barang, kita tinggal mengetikkan keywordnya saja atau kata kunci, seperti misalnya itu selambu polos. Ketika kita menekan enter maka akan keluar data produk selambu polos. Lanjut, yaitu query tampilan produk. Berikut merupakan query tampilan produk yang sudah diberi query dari database, sehingga ini merupakan gambar ini merupakan data-data yang ada pada database. Query tersebut berfungsi untuk mengambil data tersebut dan menampilkannya sehingga jadi seperti ini. Ini juga dapat dari database, ini semua dapat dari database. Nah, lanjut, itu penyimpanan produk. Pada bagian di atas melakukan penyimpanan data produk dengan cara tambah produk, yaitu dengan cara mengklik di sini. Nanti diarahkan untuk melakukan penambahan produk itu dengan nama produk, yaitu kategori, harga sebelum dan harga sesudah. Nantinya akan melakukan penyimpanan. Klik simpan. Penjelasan screenshot unggahan file ke GitLab. Berikut ini merupakan salah 5 screenshot dalam saya mengupload commit ke repository di GitLab. Lanjut, ini merupakan final dari repository yang saya kembangkan, yaitu mengenai website pemesanan barang toko Asian konveksi. Di sini terdapat 11 commit yang saya lakukan, satu branch yaitu saya sendiri untuk Visual Studio Code. Lalu untuk besarnya file itu ada 23 MB. Lanjut, this pengerjaan project. Waktu pengerjaan di sini saya menggunakan tabel agar dapat dilihat dengan jelas bagaimana saya bekerja. Itu contoh seperti nama pengerjaan, itu tugas pendahuluan, saya mengerjakannya pada minggu pertama. Berikutnya juga sama seperti itu. Seperti query penyimpanan data, saya mengerjakannya pada minggu ke-12 dan seterusnya seperti itu. Lanjut, yaitu untuk ketercapaian spesifikasi. Di sini saya mempunyai 11 spesifikasi dan semuanya sudah tercapai. Dari landing page, login, pembuatan katalog produk, pemesanan barang hingga transaksi pembayaran, semua sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa rincian sedikit, yaitu pada bagian landing page sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih kurang dalam penggunaan navbarnya. Lalu ambil contoh lagi, yaitu proses validasi sudah tervalidasi dengan database semua, jadi sudah berjalan dengan baik ataupun sudah tercapai fitur yang saya kembangkan. Itu biaya pembuatan. Selanjutnya
biaya pembuatan aplikasi. Di sini saya menggunakan dua sumber utama, itu yang pertama kuota internet untuk workshop mandiri itu dengan jumlah 70 GB dan harga satuan 4.000, sehingga total yang saya gunakan untuk pengembangan proyek ini adalah 280.000. Lalu untuk hosting di sini saya menggunakan hosting yang gratis sehingga tidak ada biaya yang diperlukan. Lanjut, kendala pembuatan aplikasi. Kendala jaringan internet yang cukup lambat. Di sini dikarenakan saya berada di pedesaan. Yang kedua adalah keterbatasan kuota internet. Yang ketiga, keterbatasan device untuk pengembangan web. Lalu yang terakhir adalah kurangan dana untuk melakukan hosting website. Lalu tantangan ke depan dalam pengembangan aplikasi. Tantangan ke depan dalam pengembangan website ini menurut saya adalah dalam bagaimana cara mencari customer agar dapat berbelanja di website yang kita buat. Tentunya agar website kita nantinya dapat berkembang lagi. Apabila tidak ada customer, maka kita tidak dapat tumbuh karena tidak adanya pemasukan. Berikut yang terakhir merupakan link website yang telah saya hosting yang dapat diakses melalui browser kalian itu dengan internet tentunya. Ini sebagai berikut, yaitu http sama dengan //asenkonversi.000 webhostapps.com. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.